Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah emas dan ular. Kisah motivasi kali ini akan mengisahkan sebuah dongeng motivasi tentang seorang petani miskin. Impiannya ingin menjadi orang yang kaya. Dapatkah impian itu terkabul? Dapatkah ia mengambil kesempatan yang terbentang di hadapannya? Dongengnya begini. Dahulu hiduplah seorang petani miskin yang setiap harinya mesti berjuang keras untuk menyejahterakan kehidupannya. Namun, meskipun ia terus bekerja dan berhati-hati dalam melakukan pengeluaran, tetap saja ia tak mampu menyisihkan penghasilan untuk ditabung, selalu pas-pasan. Suatu malam, dalam tidurnya si petani bermimpi sebuah suara berkata kepadanya, "Jika ada sesuatu di dunia ini yang begitu sulit untuk kamu dapatkan, maka suatu hal itu akan muncul begitu saja di hadapanmu." Dan petani ini pun terbangun dari tidurnya. Dia kemudian berharap bahwa di salah satu pagi ketika ia bangun, harta yang berlimpah akan berhamburan di rumahnya sendiri. Dengan begini, tidak diragukan lagi bahwa kekayaan itu memang dimaksudkan untuknya. Beberapa hari berlalu, ketika ia sedang dalam perjalanan, bajunya tersangkut pada semak-semak berduri yang tumbuh di sekitar ladang. Tak ingin kejadian yang sama terulang, dia pun bermaksud membabat habis semak belukar itu. Namun, ketika ia mencabut akar dari semak itu, di bawahnya si petani menemukan sebuah kendi. Dibukanya tutup kendi itu, dan alangkah kagetnya si petani ketika mengetahui bahwa di dalam kendi itu berisi banyak kepingan emas. Pada mulanya petani miskin ini berteriak girang. Namun setelah beberapa menit berpikir, ia kemudian berkata, "Oh, aku emang ingin sekali menjadi kaya, tapi aku telah meminta agar harta itu muncul di gubuk kecilku. Akan tetapi aku justru menemukannya di ladang. Harta itu muncul di gubuk kecilku, akan tetapi aku justru menemukannya di ladang ini. Oleh karenanya, aku takkan mengambil kendi ini berisi emas. Kendi ini tidak ditakdirkan untukku." Lalu petani itu meninggalkan kendi di tempat ia menemukannya dan kembali berjalan pulang. Sesampainya di rumah, ia pun menceritakan penemuannya kepada istrinya. Tak pelak, istrinya marah besar atas kebodohan yang suami yang meninggalkan harta tersebut begitu saja. Dan ketika si petani tidur, istrinya pun pergi ke rumah tetangga dan mengatakan segalanya. "Suamiku yang begitu bodohnya justru meninggalkan harta itu di ladang dan bukan membawanya pulang. Pergi dan ambillah harta itu untukmu dan bagilah denganku." Tetangga itu pun sangat senang dengan saran ini, dan tak menunggu lama ia pun menuju ke tempat yang dimaksud oleh istri petani. Disibaknya semak-semak belukar, dan ia memang menemukan kendi itu masih berada di sana. Diangkatnya dan ditengoknya lah di dalam kendi itu. Namun alangkah panik dan marahnya ia ketika melihat bahwa kendi itu tidak berisikan kepingan emas seperti yang diceritakan oleh istri petani, melainkan penuh dengan ular berbisa. "Perempuan licik, dia pasti bermaksud menjebakku. Dia berharap aku memasukkan tanganku ke dalam hingga aku digigit dan mati keracunan oleh bisa ular," pikirnya marah. Jadi ia pun kembali menutup kendi itu dan membawanya pulang. Dan pada saat tengah malam tiba, dengan diam-diam ia mendatangi rumah petani miskin tetangganya. Dia melihat sebuah jendela yang terbuka. Dengan sigap dipanjatnya, dikeluarkannya lah ular-ular berbisa tadi dalam kendi itu, dan ia pun kembali pulang. Ketika fajar tiba, petani miskin tersebut bangun untuk memulai hari. Ketika ia berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air, dilihatnya setumpuk koin emas berhamburan di bawah jendela rumahnya. Dalam hati ia berucap rasa syukur sembari berkata, "Akhirnya aku bisa menerima kekayaan ini, mengetahui bahwa mereka pasti ditunjukkan untukku, karena mereka muncul di rumahku sendiri seperti yang aku harapkan."
pelajaran. Apa yang dapat kita petik dari dongeng di atas? Tentu saja bukan tentang mimpi si petani di mana harta itu tiba-tiba akan datang dengan sendirinya. Tidak, bukan itu. Tapi pelajaran tentang bagaimana kita sebagai manusia haruslah pandai-pandai dalam melihat dan mencermati sebuah kesempatan yang ada. Dalam mengambil suatu kesempatan, kita harus menelaah dengan cermat. Jangan sampai apa yang kita ambil itu merupakan hak milik orang lain. Seperti misalnya si petani miskin yang menolak mengambil kendi berisi emas saat ia menemukannya di ladang. Dia dapat melihat itu memang merupakan sebuah kesempatan, tapi dia merasa kesempatan itu memang belum diperuntukkan untuknya. Emas itu ditemukan di ladang, jadi bisa saja emas itu milik orang lain. Memang ada sebuah pepatah, siapa cepat dia yang dapat. Tapi apakah Anda bisa hidup bahagia dengan bersenang-senang di atas derita orang lain? Namun pada saat kesempatan itu datang dan Anda yakin kesempatan itu memang diperuntukkan untuk Anda, maka janganlah tunggu lagi, segera raihlah kesempatan itu. Oleh karenanya, selalu bukalah mata Anda, tengoklah sekeliling Anda. Kesempatan itu mungkin ada di depan Anda, hanya saja Anda kurang melihatnya. Wassalamualaikum.